Terkadang ada masanya kita bertemu dengan hari-hari yang tak bersahabat, yang sepertinya pada hari itu keberuntungan enggan untuk menoleh kepada kita. Hari-hari di mana rencana yang telah kita rencanakan dengan seksama jadi hancur berantakan. Di saat kita mengira semuanya akan berjalan dengan lancar, namun yang terjadi adalah kebalikannya. Seperti yang saya alami pada hari itu. Saya hendak pergi menuju ke suatu tempat di hari yang cerah, tapi tiba-tiba turun hujan, sehingga saya terlambat sampai ke tempat tersebut. Kemudian pada hari itu juga, pesawat drone yang biasa saya gunakan mengalami patah baling-baling akibat dari kecerobohan saya, menyebabkan pesawat tersebut kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam sawah yang penuh air dan lumpur. Dan pada hari itu, hujan turun dengan riangnya seharian, tanpa mempedulikan saya yang sedang gundah gulana ini. Akhirnya saya pulang tanpa menghasilkan apa-apa, ditambah dengan drone yang rusak yang tidak saya ketahui apakah akan bisa diperbaiki lagi. Namun di balik semua kemalangan ini, pikiran kita tentu akan memberikan solusi-solusi yang meskipun tak lazim, tapi layak untuk dicoba. Dan ketika semua masalah telah teratasi, maka itulah saatnya bagi kita untuk bangkit dan kembali lagi. Halo semuanya, saya Tata Java dari Sumatera Barat, dan ini adalah perjalanan saya berkunjung ke pedesaan-pedesaan yang ada di Sumatera Barat ini. Hari ini kita akan berangkat ke sebuah desa yang bernama Jorong Simawang Hilie. Desa ini berada di Kenagarian Nantujo, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Melewati jalan-jalan di Kecamatan Palupuh ini selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dan setelah melakukan beberapa kunjungan, saya merasa yakin bahwa keindahan alam di Kecamatan Palupuh ini tidak akan mengecewakan, karena ia selalu memukau dan mempesona. Dan bolehlah kita sebut Kecamatan Palupuh ini hidden gem-nya Sumatera Barat, seperti istilah-istilah anak muda sekarang. Dan akhirnya kita sampai di Jorong Simawang Hilie. Sesampainya di sini, kita akan disambut oleh hamparan hijaunya persawahan dan desiran air pegunungan yang dingin dan sejuk.
Di saat saya keasikan mendokumentasikan tempat ini, saya melihat bapak ini, dan ternyata beliau sedang mengawasi beruknya yang sedang mengambil kelapa. Sungguh pandai beruk ini. Ia bisa membedakan kelapa yang masak dan kelapa yang muda. Mungkin butuh bertahun-tahun untuk melatihnya. Dan meskipun beruk ini terlihat jinak kepada pawangnya, tapi ia masih tetaplah hewan liar. Dan jangan coba-coba mendekatinya kalau Anda tidak ingin dicakar dan digigit. Jika harus menggambarkan bagaimana hari ini, maka ini adalah hari yang bersahabat dan sangat menyenangkan. Dengan langit-langit yang terbuka cerah, sembari berjalan menyusuri desa yang indah ini di antara petak-petak sawah yang menghijau, rasanya keberuntungan yang telah hilang kemarin telah kembali lagi. Dan selalu menyenangkan jika Anda diliputi oleh keberuntungan. Ada kesalahpahaman yang lucu setiap kali saya berkunjung ke pedesaan-pedesaan di Sumatera Barat ini. Ada kalanya saya disangka sebagai seorang petugas dari dinas-dinas tertentu. Namun sudah saya katakan bahwa saya hanyalah konten kreator biasa. Namun berbeda dengan kesempatan kali ini. Kali ini saya disangka sebagai seorang surveyor dari pemasangan sebuah tower pemancar sinyal telekomunikasi. Dan usut punya usut, ternyata di sini belum ada tower pemancar tersebut. Sehingga kalau masyarakat di sini ingin mendapatkan akses terhadap telekomunikasi, maka masyarakat di sini harus pergi ke titik-titik tertentu di desa ini yang kebetulan terpapar sinyal dari daerah lain.
Sebagian dari kita tentu menyukai keadaan yang nyaman dan tentram. Begitulah desa ini. Tak banyak kendaraan yang berlalu lalang. Sesekali kita bisa melihat petani sedang bekerja dengan mesin rumputnya, menebangi rumput-rumput yang telah meninggi di sawah yang sedang menghijau. Warung-warung yang terbuka terkadang hanya dihuni oleh kucing. Dan terkadang juga kita bisa melihat anak-anak yang sedang bersiap untuk bermain layang-layang. Di sisi lain, ada juga warung yang dikunjungi oleh warga. Mungkin mereka sedang bercerita tentang banyak hal. Sungguh suasana yang khas dari pedesaan di Sumatera Barat. Di desa ini saya juga menemukan beberapa rumah tua yang masih terawat dengan baik. Dan bagi saya yang mendapatkan kesenangan dengan melihat-lihat rumah tua ini merupakan suatu penemuan yang luar biasa. Terkadang rumah-rumah di sini membuat saya teringat akan rumah-rumah tua yang berada di kampung saya, yang terkadang terasnya menjadi tempat kami bermain. Dan saya bersyukur telah datang ke tempat ini, karena telah membuat saya bernostalgia dengan kenangan di masa lalu. Jalan semen yang berakhir ini saya yakini adalah ujung dari kampung ini. Dan saya menemukan satu buah rumah yang menurut saya
adalah rumah terakhir di desa ini. Namun ternyata saya salah. Ketika saya lanjutkan lagi, saya menemukan satu lagi rumah di ujung desa ini. Dan saya kembali berasumsi bahwa ini adalah rumah terakhir. Tapi semakin ditelusuri, ternyata masih ada rumah di ujung desa ini. Dan kali ini saya cukup yakin bahwa ini adalah rumah terakhir di desa ini. Di saat saya menerbangkan pesawat drone, saya melihat jalur ini, jalur yang belum saya lewati, yang sepertinya menjadi tempat anak-anak di sini bermain layang-layang. Dan setelah sedikit bertanya, saya menemukan jalur masuknya. Jalur masuknya telah kita lewati tadi di rumah ini. Di sini ternyata kita harus belok ke kiri. Dan sepertinya ini adalah akhir dari perjalanan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Tata Java dari Sumatera Barat. Sampai jumpa lagi.